Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita lanjutkan untuk praktikum basis data. Ini praktikum yang keempat, ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang perintah insert, perintah select, perintah update, ya, yang delete belum. Hari ini akan kita tambahkan perintah update dan ada contoh studi kasus. Jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah tabel yang berbeda, yaitu namanya tabel tersebut adalah makul. Tabel makul ini berada di dalam database universitas. Database universitas minggu lalu sudah pernah kita buat. Nanti kalau belum ada, silahkan cek video sebelumnya, atau saudara tinggal buat database dengan nama universitas. Caranya tinggal create database, kemudian nama databasenya universitas, ya. Kemudian nanti masuk ke sini, use universitas, kita membuat tabel dengan nama makul. Nah, struktur tabel makulnya nanti ada kode MK, tidak primary key, ya. Ini not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada nim, varchar not null, nama MK varchar, SKS integer, nilai angka integer, sama nilai huruf. Ya, jadi yang pertama nanti kita membuat tabel makul, strukturnya seperti yang ada di sini. Yang kedua, ini namanya salah, ya. Yang kedua, nanti kita akan menginput dari tabel makul yang telah kita buat. Ini. Jadi ada BD001, kemudian ada NIM-nya, mata kuliah basis data, SKS-nya 2, nilai angkanya 90, nilai hurufnya A, dan seterusnya, ya. Ini nanti yang tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk input. Nanti kita akan menampilkan dari data yang sudah berhasil kita inputkan di dalam tabel makul. Berikutnya kita akan menambahkan data lagi, ada 3, ya, ada 3 data lagi. Jadi memang ini latihannya kita banyak data karena kaitannya untuk menampilkan, ya. Menampilkan, mengubah, sama menghapus. Berikutnya ubah nilai angka, ya, dari 70 menjadi berapa, ini saya geser. Nah, ubah menjadi 70 dan nilainya adalah B, ya. Itu untuk mengubah namanya. Nah, seperti ini, ya. Ubah menjadi B. Kemudian ubah nilai angka dari NIM sekian, semula B menjadi nilainya adalah A. Ini 70 menjadi 82, menjadi A. Kemudian hapus data semua yang berada NIM-nya 9004. Oke, ini saya tampilkan gini, ya. 8%. Nah, seperti ini kelihatan semuanya. Hapus dari data NIM ini, kemudian tampilkan semua data dari tabel makul. Ini untuk praktikumnya ini nanti saya share di mana? Di e-learning USM. Jadi nanti saudara bisa melihat materi yang akan digunakan sebagai bahan praktikum, termasuk kuisnya nanti. Berikutnya tampilkan semua data makul, berarti ditampilkan data-data yang sudah diubah, itu sudah berhasil diubah. Kemudian, nah ini kita hanya menampilkan NIM, nama MK, nilai huruf, dan makul saja, tidak semuanya. Berikutnya, tampilkan nilai huruf yang dapat nilai A. Jadi yang semua dapat nilai A nanti ditampilkan, nilai B, nilai C, kemudian nanti gimana menampilkan nilai di atas 80. Baik, itu penjelasan sekilas, ya. Kita langsung mulai untuk praktikumnya. Seperti biasa, saudara silahkan buka
MySQL-nya. Ya, saya kira ini sudah kita bahas di pertemuan 1, pertemuan 2. Ini sudah terbuka ya, saudara, seperti yang ada di atas ini ya. Seperti yang ada di atas ini. Nah, ini tahapannya. Kemudian nanti akan muncul promnya adalah prom MySQL. Ya, prom MySQL. Oke, kita mulai. Yang pertama, buat tabel dengan nama makul di database universitas. Berarti kita harus pastikan dulu apakah ada database universitas apa tidak. Kalau tidak ada berarti kita buat, kalau ada berarti kita tinggal menggunakan. Ya. Kita gunakan perintah show data basis. Kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat, nah, kita sudah mempunyai database dengan nama universitas, ya. Berarti kita tinggal gunakan database ini dengan menggunakan perintah use universitas. Nah, kita sudah berada di database universitas. Kalau kita ingin lihat sebelum kita buat tabel makul, kita lihat dulu tabel yang ada di universitas. Caranya gimana? Show tables. Nah, di database universitas terdapat dua buah tabel, yaitu tabel data MHS sama tabel mahasiswa. Ini sudah pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya sudah pernah kita buat ini. Nah, sekarang kita akan membuat tabel dengan nama makul di dalam database universitas. Nah, ini kita sudah di universitas, berarti kita tinggal membuat tabel dengan nama makul. Oke, kita kembali ke praktikum sebelumnya. Perintah untuk membuat tabel, kita gunakan perintah namanya create. Create table, nama tabelnya adalah makul. Create table makul, kurung buka. Fieldnya apa? Kode underscore MK. Tipe datanya adalah varchar 10. Kemudian dia not null. Not null ini artinya tidak boleh kosong. Berarti datanya harus diisi. Ya. Kemudian setelah kode MK, berikutnya ada nim. Varchar ukurannya juga 10, not null. Berikutnya ada nama underscore MK, varchar 30. Berikutnya ada SKS, integer 2. Kemudian ada nilai underscore angka. Ini saya lihat acuan di sebelah kanan ya, biar lebih memudahkan. Nilai angka ya. Tipenya integer 3. Kemudian nilai underscore huruf. Tipenya karakter, ukurannya 1. Oke, kurung tutup. Koma ya. Oke, sebelum saya enter, saya bacakan dulu. Create tabel makul. Ini artinya kita akan membuat tabel dengan nama makul di dalam database universitas. Fieldnya apa? Kode MK, varchar 10, not null, tidak boleh kosong. Field yang kedua nim, varchar 10, not null, tidak boleh kosong. Nama MK, varchar 30, SKS integer 2. Nilai angka integer 3, nilai huruf karakter 1 ya. Kalau sudah, nah ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat sebuah tabel dengan nama makul. Nah, kalau ingin lihat strukturnya tinggal gunakan perintah dash ya. Dash makul. Nah, ini adalah struktur dari tabel makul. Oke.
Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke nomor 2 ini. Input data dari tabel makul ini datanya. Ya. Untuk input data, kita gunakan perintah insert into makul. Ya. Insert into makul. Langsung saja values semuanya ya. Oke, kita mulai. Data yang pertama BD 001, petik dulu ya. NIM-nya G213 kali 901. Kemudian nama makulnya adalah basis data. SKS-nya 2. Itu tidak pakai petik, tidak apa-apa ya, karena dia tipenya adalah integer. Nilai angkanya adalah 90. Kemudian nilai hurufnya adalah A. Oke, BD 001 G213 kali 901 basis data SKS 2, nilai angka 90, nilainya adalah A. Kemudian yang kedua AP001, kita edit aja, kita gunakan tanda panah ya. AP001, NIM-nya adalah 002, nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. SKS-nya 3, 78, nilainya adalah B. Ya. Kemudian yang ketiga, SM saja ya. Kita singkat aja. Sistem di manajemen. Nah, ini saya singkat ya. Kemudian dia SKS-nya 2, 89 A. Berikutnya MT001 4 ya. Ini adalah mata kuliah matematika. Tiga, nilainya 67, dia dapat C. Berikutnya BD01, NIM-nya 02. Jadi 02 itu mengambil mata kuliah AP sama mengambil mata kuliah basis data ya. Basis data 292A. Jadi ini mengisi sekaligus banyak ya. Kemudian ini AP, NIM-nya 03. Algoritma dan pemrograman 368C. Nilainya C. Ya. Sistem informasi manajemen 279B.
Kemudian MT NIM-nya 001 ya, matematika 387A. Nah, kemudian ini sudah ya, sudah. Berarti kita kasih tanda titik tutup, kurung tutup, titik koma. Insert itu makul, jadi menginputkan data dari tabel makul. Ini isinya, ya ini isinya. Itu urut-urutannya kode MK, kemudian NIM, nama MK, SKS, ya, kemudian nilai angka sama nilai huruf. Oke, coba kita enter. Nah, berhasil ya. Perintah berhasil dijalankan. Tampilkan ya, menampilkan data tersebut ya, menampilkan data. Kita gunakan perintah select ya. Select bintang from makul. Nah, ini datanya ya. Ini datanya. Ini kenapa seperti ini? Karena nggak muat ya. Ini harusnya nilai hurufnya sampai sini ya, tapi karena nggak muat, nah ini jadi tampilannya seperti ini. Kalau diperkecil akan tampil ya. Coba saya perkecil, fontnya saya buat 20. Nah, tetap nggak muat ya, tetap nggak muat. Nah, seperti ini aja. Jadi ini adalah data yang berhasil kita inputkan ya, data yang berhasil kita inputkan. Berikutnya, tambahkan data dari tabel makul sebagai berikut. Kita akan menambahkan data lagi ya, kita akan menambahkan data lagi. Kita gunakan perintah insert into makul values BD 001, ini NIM-nya 05. Mata kuliahnya basis data 279B. Kemudian yang berikutnya SIM ya. Algoritma dulu ya. Algoritma NIM-nya adalah 06. Algoritma dan pemrograman 387A. Kemudian pakai ini aja ya, pakai panah ya. SM NIM-nya adalah 007. Sistem informasi manajemen 270B. Tandanya titik koma ya. Nah, ini 70B. Oke, kalau sudah kita enter, berhasil, kita tampilkan lagi. Oke, ini perintahnya ya. Kita tampilkan select bintang from makul. Nah, ini tambahan 3 ini ya. Tambahan 3 sudah masuk. 05, 06, dan 07 juga. 05, 06, dan 07. Ya, ini datanya. Oke, berikutnya kita akan coba mengubah. Ubah nilai angka dari NIM 007 ini akan kita ubah nilainya dari 70 ya. 70 menjadi 82 ya. Dari nilai 70 menjadi 82. Oke.
perintah untuk mengubah kita gunakan perintah update. Update makul, kita ubah makulnya. Update makul, set nilai, ya yang diubah adalah nilai. Set nilai angka, diubah nilai angkanya, diubah menjadi berapa? Nilai angkanya diubah menjadi 82, ya. Where, di mana NIM-nya, NIM sama dengan G213 kali 907. Oke, ini perintahnya adalah kita akan mengubah tabel makul yang diubah apa? Nilai angkanya diubah 82 langsung ya. Kita tidak menyebutkan nilainya 70 enggak, langsung diubah 82. Where NIM, di mana NIM-nya adalah G213 kali 907. Ya, jadi nanti ini akan kita lihat nilai 70 ini akan berubah menjadi nilainya 82. Ya, nilai 70 akan diubah menjadi 82. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Kita coba tampilkan lagi. Select bintang from makul. Nah, ini ya. Ini nilainya dari 70 berubah menjadi 82. Ya. Berikutnya kita akan mengubah di NIM yang sama. Semula nilainya B menjadi A. Ya, 82 itu grade-nya sudah menjadi A. Kita akan ubah ini, yang B ini akan kita ubah menjadi A. Ya, kenapa saya buat yang paling akhir sendiri? Untuk melihat perubahannya lebih enak daripada kita harus ke atas. Gitu ya. Oke, kita ubah. Update makul set apa nilai, bukan nilai angka tetapi adalah nilai huruf. A ya. Nilai hurufnya A. Where NIM-nya sama ya. 9007. Ya, ini adalah 9007. Oke, enter. Berhasil. Kemudian saya lihat datanya. Nah, ini nilainya sudah berubah dari B menjadi A. Nah, menjadi A. Berikutnya, hapus semua data dari NIM 9004. Kita lihat ya. 9004 itu ada 1, ada 2. Ada 2 data ya. NIM 904 dia ngambil mata kuliah matematika nih, sama dia mengambil nilai mata kuliah sistem informasi manajemen ya. Sistem informasi manajemen. Oke. Cara menghapusnya ini yang kita gunakan fungsi delete from makul. Menghapus dari tabel makul where NIM sama dengan G213 kali 904. Jadi menghapus dari tabel makul di mana NIM-nya adalah G213 kali 904. Jadi nanti data ini ya sama data atasnya ini akan terhapus. Berhasil, kita coba tampilkan. Select bintang from makul. Nah, kalau saudara lihat di sini NIM 004 sudah tidak ada. Jadi kita ngapusnya bukan satu-satu, tapi ngapusnya langsung 2 sekaligus. Yang kita hapus 004 ya. Kalau misalkan kita menghapus yang 3 tapi tidak semuanya, hanya mata kuliah sistem informasi manajemen, berarti nanti kondisinya adalah nama MK
Ya, where-nya where nama MK adalah sistem e-management. Ya. Kalau NIM berarti semua yang NIM-nya sama. Kalau salah satu misalkan yang salah ini aja 003 ada algoritma dan sistem informasi manajemen, saya ingin menghapus yang ini saja. Berarti where-nya bukan NIM. Kalau NIM nanti dua-duanya terhapus, tapi where-nya adalah nama MK. Ya, atau bisa SKS, yang SKS-nya 2. Kalau 2 nanti kehapus semuanya ya, kehapus semua yang SKS-nya 2. Oke, itu untuk perintah menghapus. Kemudian tampilkan data sudah ya. Berikutnya kita akan menampilkan select tapi tidak semuanya di sini. Jadi nanti yang kita tampilkan adalah NIM, kode MK nggak ikut ya, nama MK, nilai huruf 3 aja ya, 3 aja. Jadi NIM, nama MK sama nilai huruf. SKS nilai angka kode itu nggak kita tampilkan ya, tidak kita tampilkan. Perintahnya bagaimana? Kita gunakan fungsi select. Select bukan bintang, kalau bintang itu semuanya. Select NIM, nama MK, nilai huruf from makul. Tampilkan NIM, field NIM, nama MK, nilai huruf dari tabel makul. Nah, ini lebih simpel ya. Kalau yang atas ini adalah semuanya, tapi kalau ini saya ingin menampilkan hanya NIM, nama, dan nilai huruf. Jadi kita gunakan select ini. Bedanya kalau bintang itu all, semuanya. Tapi kalau kita sebut nama fieldnya, berarti yang ditampilkan hanya nama fieldnya saja. Ya. Oke, sekarang berikutnya tampilkan semua nilai huruf yang dapat nilai A. Ya. Tampilkan nilai huruf yang dapat nilai A. Jadi ini yang tampil semuanya kan, A, B, C tampil semua. Jadi saya kepingin yang tampil yang dapat nilai A saja. Strukturnya apa? Strukturnya masih sama. Ya. Select ini, tiga ini. Kemudian sama from makul, jangan titik koma dulu ya. From makul, nah kita kasih kondisi where di mana nilai huruf sama dengan A. Nah, kalau yang tadi kita menampilkan NIM, nama, nilai huruf dari tabel makul, tampil semuanya. Tapi saya kepingin menampilkan dari 3 kolom ini, tapi yang hanya mendapatkan nilai A saja. Ya. Perintahnya sama di atas, ya. Tapi from makulnya jangan pakai titik koma dulu, tapi where nilai huruf sama dengan A. Ya, kita coba. Nah, ini artinya yang tampil di sini adalah semua yang dapat nilai A. Beda ya, kalau ini yang semuanya. Ya. Oke, jadi kita sudah mulai menggunakan perintah select hanya yang kita perlukan. Ini berlaku ketika nanti banyak kolom-kolom, tetapi banyak fieldnya, tetapi yang ingin ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita, berarti saudara bisa menggunakan perintah ini. Oke, yang B saja gimana? Ini A sudah, kita coba yang B. Hampir sama ya. Select nilai huruf, makul, nilainya bukan A, tapi nilainya adalah B. Nah, yang dapat nilai A adalah ini yang dapat nilai B ini. Itu lebih memudahkan. Fungsinya apa? Misalnya nanti rektor kepengen tahu mahasiswa yang aktif berapa, mahasiswa yang cuti berapa. Jadi ditampilkan mahasiswa yang aktif, ditampilkan mahasiswa yang cuti. Misalnya mau seleksi beasiswa. Beasiswa itu nilai IPK minimalnya 3,5 misalnya. Berarti kita tinggal tampilkan semua data di Universitas Semarang yang IPK-nya di atas 3,5. Nah, itu nanti di perintah nomor 14 ya. Kita coba yang ketiga dulu. Makul nilainya adalah C.
dapat C sedikit ya. Dapat, kita bisa lihat dapat A, dapat B, sama dapat C. Oke, sekarang kita tampilkan yang nilainya di atas 80. Ya. Nilainya di atas 80. Hampir sama ya. Ini bukan nilai huruf ya, saya ganti menjadi nilai angka. Nilai angka from makul, where nilai huruf kita ganti menjadi nilai angka. Nilai angkanya berapa? Di atas 80. Berarti lebih dari 80. Nilai angkanya di atas 80. Berarti nilai angkanya lebih dari 80. 80 nggak ikut ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini select NIM. Jadi yang ditampilkan, kalau di atas nilai huruf, yang ditampilkan ini adalah nilai angka. NIM, nama MK nilai angka. Dari tabel makul, where nilai angka lebih dari 80. Jadi yang ditampilkan hanya nilainya yang di atas 80. Ini perintah. Kalau di bawahnya bagaimana? Saya ingin menampilkan sama. Ini berarti kalau lebih dari, kurang dari, sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 80. Berarti yang 80 ikut. Nah, jadi ini yang nilai di bawah 80, di atas 80, ini yang nilai 80 ke bawah. Ya. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi kita sudah berhasil insert seperti minggu lalu, selectnya sudah kita ubah. Jadi tidak hanya bintang, tapi kita gunakan field yang sesuai yang kita inginkan untuk ditampilkan. Kemudian update, mengubah sudah, menghapus juga sudah. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA ataupun di e-learning ya, di e-learning Universitas Semarang. Nah, nanti silakan saudara cek ada tugas atau enggak. Kalau enggak ada tugas berarti saudara, saya minta untuk mempraktekkan yang ada di sini. Ya, nanti ini saya kirimkan filenya. Bukan jawabannya ya, saya kirimkan filenya. Baik, saya kira cukup. Tetap jaga kesehatan, stay at home, jaga imun. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari penyakit ya, khususnya penyakit yang mematikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.